Dualisme kepemimpinan nasional antara Soekarno dan Soeharto. Di awal tahun 1966, kondisi politik bergejolak. Soekarno diprotes keras karena G30S dan perekonomian yang memburuk. Puncaknya, pada 11 Maret 1966, demonstrasi mahasiswa yang didukung tentara terjadi secara besar-besaran di depan Istana Negara. Menteri atau Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Soeharto pun meminta agar Soekarno memberikan surat perintah untuk mengatasi konflik. Maka, pada 11 Maret 1996 sore di Istana Bogor, Soekarno menandatangani surat perintah untuk mengatasi keadaan. Surat itu kemudian dikenal sebagai Super Semar. Setelah mengantongi Super Semar, Soeharto membubarkan PKI beserta ormasnya dan menyatakan sebagai partai terlarang. Selain itu, 15 Menteri Soekarno yang diduga terlibat atau mendukung G30S ditangkap. Saat itu, Soekarno yang diasingkan tak bisa berbuat banyak, sementara Soeharto mendapat kekuasaan yang semakin besar. Dualisme kepemimpinan pun memunculkan polarisasi. Ada yang setuju dengan Soeharto untuk membubarkan, namun ada juga yang masih setia kepada Soekarno. Memasuki pertengahan 1966, masalah dualisme kepemimpinan nasional semakin terasa. Soekarno tidak lagi bisa mencabut Super Semar ketika MPRS memutuskannya sebagai TAP MPRS pada 21 Juni 1966. Saat itulah MPRS mencabut Soekarno sebagai presiden seumur hidup sekaligus memberi kewenangan Soeharto sebagai pengemban Super Semar untuk membentuk kabinet pada 5 Juli 1966. Pada 22 Juni 1966, pertanggungjawaban Soekarno ditolak MPRS. Soekarno dianggap mengecewakan karena bersikeras tidak mau membubarkan PKI. Kemudian pada 10 Januari 1967, Soekarno mengirim surat kepada Ketua MPRS Jenderal A.H. Nasution. Surat itu menyampaikan beberapa alasan terjadinya peristiwa G30S atau yang disebut dengan Gestok Gerakan 1 Oktober. Sebulan kemudian pada 7 Februari 1967, Soekarno kembali mengirim surat, kali ini untuk Soeharto. Dalam surat itu, Soekarno menyatakan akan menyerahkan pemerintah kepada Soeharto. Penyerahan kekuasaan itu terjadi pada 22 Februari 1967. Soekarno menyampaikan kepada menteri-menteri di Istana Merdeka, malam harinya Menteri Penerangan BM dia membacakan pengumuman Soekarno. Tak lama kemudian MPRS mencabut kekuasaan Presiden Soekarno dan menetapkan Soeharto sebagai pejabat presiden.